Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pagi ini kita akan membahas tentang hukum Archimedes. Kalian perhatikan demonstrasi percobaan berikut. Alat-alat yang diperlukan: gelas kimia, gelas ukur, neraca pegas, benda dari logam atau batu sebagai beban, dan air. Pertama, isilah gelas kimia dengan air hingga 3/4 bagian. Yang kedua, ukur berat beban ketika berada di udara. Perhatikan skala yang ditunjuk pada alat. Ketiga, ukur berat beban ketika di air. Perhatikan skala yang ditunjuk pada alat. Keempat, hitung besar gaya apung atau FA pada beban tersebut. Gaya apung didapat dari berat beban di udara dikurangi dengan berat beban di air. Kelima, timbanglah berat air yang tumpah. Kalian bisa memasukkan datanya di tabel berikut. Kolom pertama, berat beban ketika di udara. Kedua, berat beban ketika di air. Ketiga, besarnya gaya apung, yaitu berat beban ketika di udara dikurangi dengan berat beban ketika di air. Keempat, mengukur berat air yang dipindahkan. Dari percobaan ini disimpulkan: 1. Berat beban di udara lebih besar dari berat beban di air. Kedua, berat air yang dipindahkan akan sama dengan besarnya gaya apung. Fenomena ini dinyatakan sebagai hukum Archimedes, yaitu jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Menurut Archimedes, benda menjadi lebih ringan bila diukur di dalam air daripada di udara, karena di dalam air benda mendapat gaya ke atas. Berat zat cair yang didesak atau dipindahkan benda adalah W sama dengan M kali G, dan M sama dengan Rho kali volume. Sehingga berat air yang didesak oleh benda adalah W sama dengan Rho zat cair kali gravitasi kali volume zat cair yang dipindahkan. Berarti menurut hukum Archimedes, besarnya gaya ke atas adalah FA sama dengan Rho zat cair kali gravitasi kali volume zat cair yang dipindahkan. FA adalah gaya apung, satuannya Newton. Rho C adalah massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. G percepatan gravitasi. VCP volume zat cair yang dipindahkan, satuannya meter kubik. Contoh soal: sebuah balok bermassa 2 kg di udara. Jika volume balok 2000 cm3, tentukan berat balok dalam air yang mempunyai massa jenis 1000 kg per meter kubik. Diketahui massa 2 kg, volume 2000 cm3 sama dengan 0,002 meter kubik, Rho 1000 kg per meter kubik. Ditanya berat balok di dalam air sama dengan berat balok di dalam udara dikurangi dengan besarnya gaya ke atas, sama dengan massa kali gravitasi dikurangi Rho GV, sama dengan 2 kali 10 dikurangi 1000 kali 10 kali 0,002 sama dengan 10 Newton. Penerapan hukum Archimedes contohnya adalah pada kapal selam. Kapal selam dapat terapung, melayang, dan tenggelam di dalam air laut karena berat kapal selam dapat diperbesar dengan cara memasukkan air ke dalam badan kapal dan dapat diperkecil dengan cara mengeluarkan air dari badan kapal. Ketika kapal selam akan tenggelam, air laut dimasukkan ke dalam penampung dalam badan kapal. Berat total dari kapal selam menjadi lebih besar daripada gaya ke atas,
sehingga kapal selam dapat tenggelam. Agar tidak terus tenggelam, pada kedalaman tertentu air dalam badan kapal dikeluarkan kembali dari penampung sehingga berat total dari kapal selam sama dengan gaya ke atas. Hal ini menyebabkan kapal selam melayang di dalam air. Saat kapal selam akan mengapung, air dari penampungan pada badan kapal dikeluarkan sehingga volume total dari kapal selam menjadi lebih kecil daripada gaya ke atas, sehingga kapal selam dapat mengapung. Alat yang kerjanya berdasarkan hukum Archimedes. 1. Hidrometer, yaitu alat untuk mengukur massa jenis. 2. Kapal laut. 3. Kapal selam. 4. Jembatan ponton. Apa itu jembatan ponton? Jembatan yang digunakan dalam kondisi darurat dengan cara memasang beberapa drum kosong yang tertutup rapat secara berjajar dan meletakkan papan di atasnya sebagai tempat berjalan, sehingga drum akan mengapung di atas permukaan air karena berongga berisi udara. Demikian anak-anak pembahasan hukum Archimedes. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.